Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, kami dari Universitas Kristen Indonesia Paulus. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proposal bisnis kami, yaitu Fruity Pudding Cup sebagai tugas mata kuliah dari Accounting Technopreneur. Namun sebelumnya itu kami akan memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Dian Lestari Buro, dengan NIM 61603012 415, dan di samping kanan saya Nise Marsal dengan NIM 61603012 403. Dan saya Regina Patiung dengan NIM 61603012 445. Pada bagian latar belakang, saya akan menjelaskan alasan mengapa kami memilih usaha Fruity Pudding Cup. Pertama, puding merupakan makanan penutup yang disukai oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain rasanya enak, puding juga dinikmati dalam berbagai kesempatan. Kedua, tren makanan sehat dan kekinian terus meningkat. Saat ini, masyarakat tidak hanya mencari makanan yang enak, tetapi juga memiliki nilai gizi yang baik dan tampilan yang menarik. Karena itu, kami menghadirkan Fruity Pudding Cup, yaitu puding susu yang dipadukan dengan buah-buahan segar. Kombinasi ini membuat produk memiliki rasa yang lezat, lebih bergizi, dan tampil menarik sehingga dapat meningkatkan minat konsumen. Selain itu, dalam pemasaran kami memanfaatkan media digital, sedangkan pencatatan keuangan dilakukan menggunakan teknologi agar pengelolaan usaha menjadi lebih rapi, efisien, dan transparan. Dengan konsep tersebut, kami berharap Fruity Pudding Cup dapat menjadi pilihan dessert yang sehat, berkualitas, dan mampu bersaing di pasaran. Selanjutnya, visi, misi, dan identitas usaha. Visi kami adalah menjadi usaha kuliner yang menyediakan puding buah yang berkualitas, sehat, dan inovatif. Artinya, kami ingin menghadirkan produk yang tidak hanya enak, tetapi juga terus berkembang mengikuti kebutuhan dan selera konsumen. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki beberapa misi, yaitu yang pertama, menyediakan produk dengan kualitas terbaik. Yang kedua, menggunakan bahan baku yang segar agar rasa dan nilai gizinya tetap terjaga. Yang ketiga, memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi dan pemasaran. Yang keempat, mengelola keuangan secara transparan sehingga usaha dapat berkembang dengan baik. Dan kelima, terus mengembangkan usaha agar mampu bersaing dengan produk sejenis. Selanjutnya adalah identitas usaha kami. Nama usaha kami adalah Fruity Pudding Cup. Nama ini dipilih karena menggambarkan produk utama yang kami jual, yaitu puding susu dengan tambahan buah segar yang disajikan dalam kemasan cup sehingga praktis dan menarik. Jenis usaha kami adalah dessert atau makanan penutup. Lokasi usaha kami berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Kami memilih lokasi ini karena memiliki pasar yang cukup besar dan peluang yang baik untuk mengembangkan usaha kuliner, khususnya dessert yang sehat dan kekinian. Selanjutnya, deskripsi produk dan keunggulan produk. Produk kami adalah susu berukuran 250 ml yang dipadukan dengan topping buah segar. Kami menyediakan beberapa varian rasa, yaitu jeruk, strawberry, kiwi, dan mixed fruit, sehingga konsumen memiliki banyak pilihan. Target pasar kami adalah pelajar, mahasiswa, karyawan, dan masyarakat umum karena produk ini cocok dinikmati sebagai cemilan maupun dessert. Keunggulan produk kami adalah menggunakan susu UHT dan buah segar sehingga lebih sehat dibandingkan produk sejenis. Selain itu, tampilannya menarik dan estetik sehingga cocok dipromosikan di media sosial. Produk juga dikemas secara higienis dengan kemasan premium agar kualitasnya tetap terjaga. Selanjutnya, analisis pasar. Kami melihat adanya peluang karena saat ini permintaan terhadap makanan sehat semakin meningkat. Selain itu, produk dengan tampilan menarik juga lebih mudah dikenal dan viral melalui media sosial. Target pasar kami adalah masyarakat berusia 15-40 tahun, khususnya yang berada di Makassar, dengan pemasaran yang juga dilakukan secara digital agar jangkauannya lebih luas. Untuk kompetitor, kami melihat masih banyak produk sejenis yang memiliki tampilan sederhana dan pemasarannya masih terbatas. Karena itu, kami ingin tampil berbeda melalui desain produk yang lebih menarik dan pemasaran digital yang lebih aktif. Selanjutnya, untuk menjalankan usaha ini, kami memiliki 4 strategi utama. Yang pertama, strategi produk. Kami menggunakan bahan-bahan yang segar, kemasan premium, yang higienis, serta menyediakan berbagai pilihan buah agar konsumen tidak bosan. Yang kedua, strategi pemasaran. Kami memanfaatkan Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis untuk promosi dan menerima pesanan. Selain itu, kami juga memberikan promo khusus bagi pelanggan baru agar banyak orang mencoba produk kami. Yang ketiga, strategi operasional. Kami menerapkan sistem pre-order sehingga produksi lebih terencana dan mengurangi pemborosan bahan baku. Kami juga bekerja sama dengan kurir lokal agar pengiriman lebih cepat.
Dan yang keempat, strategi keuangan. Seluruh pemasukan dan pengeluaran akan dikelola secara digital sehingga pencatatan menjadi lebih rapi, mudah dipantau dan memudahkan dalam mengevaluasi keuntungan usaha. Kemudian di sini ada bisnis model kanvas. Yang pertama, key partners. Pertama, kami memiliki mitra utama seperti supplier buah segar, supplier susu dan bahan baku, supplier kemasan serta jasa pengiriman. Mereka membantu kami menyediakan bahan berkualitas dan memastikan produk bisa sampai ke pelanggan. Yang kedua, key activity. Aktivitas utama kami adalah memproduksi puding, melakukan pemasaran digital melalui media sosial dan mengelola keuangan agar usaha berjalan dengan baik. Yang ketiga, key resources. Untuk menjalankan usaha ini, kami membutuhkan bahan baku, peralatan produksi, smartphone, dan internet untuk proses promosi serta menerima pesanan. Yang ketiga, value proposition. Keunggulan produk kami adalah puding susu dengan topping buah segar yang berkualitas. Selain rasanya enak, produk ini mengandung vitamin dan serat. Tampilannya menarik untuk media sosial, harganya terjangkau, dikemas secara higienis, dan tersedia dalam berbagai varian rasa. Yang kelima, customer relationship. Kami membangun hubungan dengan pelanggan melalui pelayanan yang ramah, respon cepat saat menerima pesanan, dan menjaga kualitas produk agar pelanggan melakukan pembelian kembali. Yang keenam adalah channel. Kami memasarkan produk melalui Instagram dan TikTok untuk promosi, sedangkan WhatsApp bisnis digunakan untuk menerima pesanan dan berkomunikasi dengan pelanggan. Yang ketujuh, customer segments. Target pasar kami adalah pelajar, mahasiswa, karyawan, masyarakat umum yang menyukai makanan sehat, serta konsumen yang ingin memesan untuk acara seperti ulang tahun, rapat, atau seminar. Yang kedelapan, cost structure. Biaya utama usaha ini meliputi pembelian susu, buah segar, agar-agar, gula, kemasan, biaya transportasi, promosi digital, internet, dan biaya operasional lainnya. Yang kesembilan, revenue stream. Pendapatan kami berasal dari penjualan puding per cup, penjualan paket isi 4 atau 6 cup, pesanan untuk acara, sistem pre-order, serta paket khusus pada hari besar atau event tertentu. Selanjutnya kita masuk di pemanfaatan teknologi dan perencanaan operasional. Pada bagian pemanfaatan teknologi, kami menjelaskan teknologi yang digunakan untuk mendukung operasional usaha Fruity Pudding Cup. Pemanfaatan teknologi bertujuan agar pemesanan lebih luas, proses pemesanan lebih mudah, pembayaran lebih praktis, dan pencatatan keuangan lebih rapi. Selanjutnya, Instagram dan TikTok. Kami menggunakan Instagram dan TikTok sebagai media promosi karena kedua platform ini memiliki banyak kegunaan. Melalui foto dan video produk, kami dapat menarik perhatian calon konsumen serta meningkatkan penjualan. Selanjutnya, WhatsApp Business. WhatsApp Business digunakan untuk menerima pesanan dan berkomunikasi dengan pelanggan. Aplikasi ini memiliki fitur balas otomatis, katalog produk, dan informasi jam operasional sehingga pelayanan menjadi lebih cepat. Selanjutnya yaitu Canva. Canva digunakan untuk membuat desain promosi seperti poster, banner, dan konten media sosial agar tampilan produk lebih menarik. Selanjutnya, Kris dan Transfer Bank. Kami menyediakan pembayaran melalui Kris dan Transfer Bank agar pelayanan memiliki banyak pilihan pembayaran serta transaksi menjadi lebih aman dan praktis. Selanjutnya, Excel dan Odoo. Excel digunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran, sedangkan Odoo membantu pengelola data keuangan dan operasional secara lebih lengkap sehingga kondisi usaha dapat dipantau dengan mudah. Kemudian kita masuk di perencanaan operasional. Perencanaan operasional dibuat agar proses produksi berjalan lancar, produk tetap berkualitas, dan pelayanan kepada pelanggan semakin baik. Selanjutnya, produksi di dapur yang bersih. Kami memastikan proses produksi dilakukan di tempat yang bersih dan higienis agar produk aman dikonsumsi. Selanjutnya, jam operasional Senin sampai Sabtu. Usaha beroperasi dari hari Senin sampai Sabtu agar produksi dan pelayanan dapat berjalan secara rutin. Selanjutnya, produksi berdasarkan pre-order. Kami produksi sesuai jumlah pesanan pelanggan. Cara ini membantu mengurangi produk yang tidak terjual dan meminimalkan kerugian. Selanjutnya, distribusi melalui kurir lokal. Produk dikirim menggunakan kurir lokal agar pengiriman lebih cepat sehingga kualitas produk tetap terjaga. Selanjutnya, kita masuk di sistem VAVO atau Fresh In Fresh Out. Berarti bahan yang pertama kali dibeli harus digunakan terlebih dahulu. Tujuannya agar tidak ada bahan yang kadaluarsa dan kualitas produk tetap baik. Selanjutnya, kita masuk di perencanaan keuangan dan rencana keuangan jangka panjang.
Rencana keuangan, bagian ini menjelaskan kebutuhan modal serta perkiraan keuntungan usaha. Pada modal awal sebesar Rp1.274.500, modal digunakan untuk membeli bahan baku, kemasan, dan peralatan diperlukan. Selanjutnya biaya tetap sebesar Rp1.850.000. Biaya tetap adalah biaya yang harus dibayar setiap bulan, walaupun penjualan naik atau turun, misalnya listrik dan biaya operasional. Selanjutnya biaya variabel sebesar Rp352.000. Biaya variabel berubah sesuai jumlah produksi, misalnya pembelian buah, susu, gula, dan bahan lainnya. Selanjutnya HPP sebesar Rp15.000 per cup. Harga pokok produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk membuat 1 cup fruity pudding. Selanjutnya harga jual Rp18.000 per cup. Harga jual ditentukan dengan pertimbangan biaya produksi dan keuntungan yang ingin diperoleh. Selanjutnya laba sebesar Rp3.000 per cup. Keuntungan setiap cup diperoleh dari selisih harga jual dengan HPP, yaitu Rp18.000 dikurangi 15 sehingga laba sebesar Rp3.000. Selanjutnya proyeksi pendapatan sebesar Rp13.500. Ini merupakan perkiraan total penjualan yang diperoleh dalam 1 bulan. Selanjutnya proyeksi laba sebesar Rp2.250. Setelah dikurangi seluruh biaya operasional, keuntungan yang diperkirakan diperoleh sekitar Rp1.250 setiap bulan. Selanjutnya proyeksi pendapatan sebesar Rp13.500. Ini merupakan perkiraan total penjualan yang diperoleh dalam 1 bulan. Selanjutnya kita masuk di perencanaan keuangan jangka panjang. Agar usaha dapat terus berkembang, kami memiliki beberapa target jangka panjang. Pertama, target penjualan meningkat 10-20% setiap tahun. Yang kedua, menambah varian rasa agar pelanggan memiliki lebih banyak pilihan. Yang ketiga, memperluas pemasaran melalui media sosial dan kerjasama dengan reseller. Yang keempat, menambah peralatan agar kapasitas produksi meningkat. Yang kelima, mengembangkan aplikasi pemasaran agar pelanggan lebih mudah memesan. Yang terakhir, mengisi sebagian laba sebagai model pengembangan usaha. Selanjutnya kita masuk di analisis risiko dan mitigasi. Dalam menjalankan usaha tentu ada beberapa risiko. Oleh karena itu kami juga menyiapkan solusi atau mitigasinya. Yang pertama, risiko produksi. Jika bahan baku terlambat atau kualitas buah menurun, maka produksi akan terganggu. Solusinya adalah bekerja sama dengan beberapa supplier dan menerapkan sistem VA/VO. Yang kedua, risiko pemasaran. Persaingan semakin banyak dan tren konsumen sering berubah. Solusinya adalah terus melakukan promosi digital dan menciptakan inovasi produk. Yang ketiga, risiko keuangan. Harga bahan baku bisa naik sehingga keuntungan berkurang. Selain itu, pencatatan keuangan yang kurang rapi dapat menyebabkan kesalahan. Karena itu, kami menggunakan Excel atau Odoo dan menyiapkan dana cadangan. Selanjutnya yang keempat, risiko operasional. Keterlambatan pengiriman atau kesalahan produksi dapat menurun kepuasan pelanggan. Solusinya adalah menerapkan SOP dan bekerja sama dengan beberapa jasa kurir. Terakhir, risiko pengembangan. Produk baru belum tentu disukai konsumen. Oleh karena itu, kami melakukan riset pasar dan uji coba produk sebelum dijual secara luas. Selanjutnya itu kesimpulan. Pada bagian kesimpulan ini, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Fruity Pudding Cup merupakan produk dessert sehat dengan buah segar. Yang kedua, produk ini memiliki keunggulan pada kualitas, tampilan, dan kemasan. Yang ketiga, usaha ini didukung oleh strategi pemasaran digital dan pengelolaan keuangan berbasis teknologi. Yang keempat, Fruity Pudding Cup berpotensi berkembang menjadi usaha yang berkelanjutan dan menguntungkan. Sekian presentasi kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai ide bisnis kami. Terima kasih atas perhatiannya.